Nah, nantinya ongkos politik ini perlu kita intisarikan pada satu pertanyaan penting sebetulnya. Semal inikah ongkos politik untuk bisa menjalankan demokrasi di negeri kita? Di Jawa itu mereka selalu sebut dengan ini apa itu saweran dan segala macam. Yang biasanya selalu dikasih saat kemudian menjelang pemilihan. Ya. Halo rekan-rekan politik di seluruh penjuru negeri. Kita kembali lagi ke episode kedua Koboi Politik yang tentunya akan coba mengajak publik untuk berdiskusi tentang isu-isu politik yang sangat penting untuk kita diskusikan. Di topik kedua ini kita akan membahas tentang ongkos politik yang mahal, yang akan membuat kita geleng-geleng kepala. Nah, channel ini merupakan salah satu bentuk wujud nyata kita untuk bisa melakukan edukasi publik, di mana nanti kita bisa saling berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya dari sudut pandang isu-isu politik yang pastinya akan kita bersama tinjau dari berbagai kanal-kanal akademis yang bisa kita akses. Masih bersama kita Mas Ampi Kali. Halo Mas Ampi, apakah saat ini masih di Jakarta atau sudah pindah ke daerah lain ini? Halo Mas Mario, selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman rekan-rekan politik sekalian. Saat ini saya masih di Jakarta, Mas Mario. Wah, masih di Jakarta. Oke, kalau gitu Mas Ampi, kita harus menarik lagi nih kawan-kawan di seluruh penjuru negeri tentang satu isu yang memang perlu kita diskusikan tentang ongkos politik yang mahal. Mas Ampi, sebelum masuk kita perlu cerita lebih dahulu nih kenapa topik ini menjadi penting. Nah, rekan-rekan, kita tahu bahwa konsekuensi logis adanya praktik demokrasi di negeri kita adalah corongnya nanti ke partisipasi real masyarakat. Nah, partisipasi real masyarakat tentunya akan diwujudkan dalam praktik politik ya. Salah satunya politik praktis yang nantinya ujungnya adalah kita perlu juga berbicara tentang ongkos politik yang dikeluarkan, baik yang dikeluarkan oleh negara sebagai penyelenggara juga maupun kandidat warga negara yang mengikuti proses-proses politik praktis. Hanya saja kita perlu berefleksi nih, kalau ongkos politik itu punya korelasi yang kuat dengan kualitas demokrasi di negeri kita. Nantinya kita coba dorong ke satu pertanyaan penting, yang nantinya kita juga perlu refleksikan ke kondisi negara lain misalkan. Jadi ongkos politik yang mahal nggak eksklusif di Indonesia saja, kita bisa juga melihat di praktik negara lain. Salah satunya India. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, salah satu artikel misalkan dari Miglani tahun 2014 yang punya satu temuan bagus kalau evidence-nya dari Miglani ini melihat kalau political handouts ya, ini bahasa lain dari ongkos politik di India, itu bisa berupa cash, berupa obat-obatan atau minuman keras. Nah, satu lagi dari Chow Chart tahun 2018 ini juga menyoroti tentang political handouts yang dilakukan di Mumbai studi kasusnya lewat dua pola. Pertama, ongkos politik dilakukan secara rahasia, dan juga kedua, tidak seluruh lapisan masyarakat menerima ongkos politik itu karena hanya menyasar ke kalangan-kalangan miskin atau tanda kutip ya dihilangkan oleh mesin-mesin terdekat dari kandidat itu. Nah, nantinya ongkos politik ini perlu kita intisarikan pada satu pertanyaan penting sebetulnya. Semal inikah ongkos politik untuk bisa menjalankan demokrasi di negeri kita? Nah, Mas Ampi, kita akan langsung masuk ke salah satu pertanyaan pembuka. Mengapa ongkos politik di negeri kita khususnya begitu tinggi? Nah, apa yang membuat ini begitu tinggi, Mas Ampi? Oke, terima kasih Mas Mario. Ini saya topik yang menarik karena dalam suasana yang menjelang pemilu 2024, tentu terminologi ongkos politik ini yang kemudian selalu dibicarakan. Bahwa tadi Mas Mario sudah singgung adanya partisipasi politik, itu sesuatu yang memang diinginkan. Tetapi satu variabel lain ketika kita bicara soal pemilu adalah ya ongkos politik, atau biaya politik, atau anggaran politik. Karena apapun program, ini tidak bisa terlepas dari yang namanya ongkos politik. Kenapa ini menjadi menarik Indonesia? Ya karena mahal.
Nah, mahalnya di mana ya nanti kita akan lihat. Ada data Iya. yang menunjukkan itu dengan sangat baik. Tetapi di awal ini kita hendak membedakan apa itu ongkos politik dan money politics. Jadi di Indonesia ini tampaknya lebih familiar itu adalah money politics, Money politik uang. politics. Di beberapa tempat itu ada sebutan-sebutan yang memang khas banget. Misalnya di Gorontalo itu ya, kita sering mendengar namanya mea-mea atau politik bagi-bagi duit. Iya. Atau di beberapa tempat, misalnya di Jawa itu mereka selalu sebut dengan ini apa itu saweran dan segala macam. Mm-mm. Yang biasanya selalu dikasih saat kemudian menjelang pemilihan. Iya. Dan ongkos politik dan money politik itu sesuatu yang menurut saya jelas beda. Ongkos politik itu dalam pemahaman saya kira dalam masyarakat Indonesia itu selalu dipaham bahwa itu sesuatu yang wajar karena kemudian diperlukan untuk melaksanakan aktivitas politik. Tetapi money politics yang kemudian menjadi sangat negatif karena itu tadi dikasih dengan cara yang menurut saya apa ya, dengan cara yang tidak, nanti kita akan bedah itu, dengan cara yang tidak beretika dan juga kemudian ini biasanya selalu identik dengan kerisauan ketika Ah, seorang caleg atau seorang kandidat risau bahwa suaranya kemudian tidak bisa diamankan, iya. praktek money politik itu kemudian dikasih. Tetapi hari ini kita tidak akan bicara soal money politik, Iya. kita akan bicara khusus tentang ongkos politik, sesuatu yang memang lumrah, sesuatu yang memang wajar, sewajarnya kemudian terjadi Iya. ketika kemudian kita menyelenggarakan pesta demokrasi. Oke. Gitu Mas Mario. Oke, Mas Ampi. Tadi Mas Ampi sudah memberikan penjelasan tentang sebetulnya landasan mengapa pos politik itu perlu dibedakan ya dengan politik uang yang sebetulnya garis pemisahnya Mario katakan cukup kabur. Nah, tapi begini Mas Ampi. Mas Ampi apakah bisa menceritakan ke kita mengapa faktor tingginya faktor apa saja yang membuat ongkos politik itu tinggi di negeri kita ya? Secara umum saya kira ya publik perlu tahu bahwa ada 3 faktor penting. Mungkin akan ada beberapa faktor-faktor tambahan Iya. sesuai dengan temuan teman-teman lapangan, tapi berdasarkan riset yang kita lakukan dan saya kira dalam beberapa literatur tentang demokrasi, tentang pemilu dan segala, Iya. segala dan lain sebagainya itu dengan jelas menunjukkan bahwa ada 3 faktor penting yang membuat kenapa kemudian kos politik kita di Indonesia atau di negara-negara berkembang itu menjadi sangat tinggi. Iya. Tadi Mas Mario sempat mengambil contoh soal India. Nah, di Indonesia kenapa kemudian menjadi sangat tinggi? Karena tadi satu, kandidat kita di Indonesia ini dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu selalu datang dengan logika investasi jangka pendek. Dan ini bisa terjadi nanti korelasinya dengan bagaimana kesiapan infrastruktur partai politik. Iya. Yang saya mau katakan dengan logika investasi jangka pendek karena memang dalam suasana apa ya, dalam suasana keterdesakan, lalu kemudian orang merasa dia perlu melakukan sesuatu agar secara instan dia dapat. Dia mengeluarkan sesuatu, dia mengeluarkan duit, lalu kemudian secara instan dia bisa mendapatkan itu dengan sangat sangat cepat. Yang kedua adalah kurangnya pendekatan ke masyarakat berbasis program. Dan ini menurut saya catatan serius untuk partai-partai politik kita di Indonesia bahwa dalam temuan kita ketika melakukan riset di beberapa tempat kita selalu melihat bahwa banyak sekali kita kandidat-kandidat itu yang memang datang tidak dengan berbasis program, meskipun dibungkus sedemikian rupa kelihatan bahwa ini ada program, tetapi sesuatu bisa terjadi setelah itu ketika terpilih, ya tidak lagi datang dengan logika program, tapi kemudian Iya. terpenting dia dapat suara, lalu setelah itu dia pergi. Dan yang ketiga adalah, memang politik uang di Indonesia ini sudah dari tahun ke tahun kalau kita lihat itu ya sudah mengakar. Jadi ini yang menurut saya butuh edukasi yang lebih serius dari seluruh insan atau stakeholder yang berkepentingan dengan bagaimana memastikan bahwa demokrasi Indonesia ini bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya perlu ada edukasi yang lebih serius. Nah itu kira-kira 3 faktor penting yang membuat kenapa kos politik kita di Indonesia menjadi sangat tinggi. Ini sebentar kalau kita bongkar data, Mas Mario, Iya. data yang real bagaimana kos politik kita tinggi, saya kira perlu itu. Misalnya, mari kita lihat 2004 ya. Publik perlu tahu 2004 itu penyelenggaraan pemilu itu hanya secara umum itu kalau nggak salah data yang kita catat itu hanya 4, sekian persen untuk penyelenggaraan pemilu ya, untuk penyelenggaraan pemilu itu di pemilu 2004. Iya. Di tahun 2009
pemilu kita itu menghabiskan budget, menghabiskan anggaran 8,5 triliun. Jadi cukup ada kenaikan, tetapi kenaikan nggak terlalu signifikan. Meskipun kalau dihitung 100%, tetapi ya 8,5 triliun tidak ada, ya lumayan lah, masih wajar. Dan tahun 2014 itu cukup kenaikan cukup drastis, itu di angka 15,62 triliun. Iya. Tetapi yang mengejutkan itu ketika tahun 2019, ya dia naik menjadi 25,59 triliun. Dan bagaimana dengan 2024? Data yang dirilis tahun 2022 itu ternyata cukup mengejutkan, Mas Mario, karena 110,4 triliun itu anggaran yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN untuk membiayai pemilu kita lewat dua institusi yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. KPU sendiri anggaran yang diperlukan itu 76 triliun, dan bayangkan dari 25,59 triliun dari tahun 2019 di tahun 2024 itu naik menjadi 110,4 triliun, naiknya 431%. Ini menurut saya pemilu kita ini luar biasa, ini membutuhkan anggaran yang sangat-sangat tinggi. Dan mari kita lihat, semoga dengan anggaran yang tinggi ini 2024 pemilu kita ini bisa menghasilkan kualitas demokrasi yang harusnya bagus juga, karena kos politiknya sudah sangat. Mas Sampi, Mario berangkat dari sana tadi, kenaikan angka penyelenggaraan pemilu ya untuk pemilu tahun 2024 ini. Nah, hingga mencapai 110 triliun, bukan angka yang main-main itu kalau dibandingkan dengan APBN kita ya. Nah, hanya saja publik tentu akan bertanya-tanya ketika uangnya dipakai untuk penyelenggaraan pemilu dalam wujud untuk pemilu tahun 2024 ya. Apakah nanti punya implikasi terhadap perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia? Kira-kira implikasinya apa? Ongkos politik yang tinggi dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Kalau kita baca beberapa berita yang memang muncul ya di media, alasan kenapa kemudian pemerintah menganggarkan budget yang menurut saya kenaikannya luar biasa bombastis, yang 31%. Ya harapannya pasti pemerintah punya pendasaran bahwa ingin terjadi penyeragaman semacam sistem pemilu, lalu bukan sistem pemilu, penyelenggaraan meringkaskan, maksudnya ada pilkada serentak, pemilu serentak dan segala macam. Itu menurutku kalau kita berangkat dari situ bisa masuk akal. Tetapi yang masih menjadi tanya-tanya publik dan kita semua, apakah dengan tadi angka yang begitu tinggi, apa bisa kemudian menghasilkan kualitas demokrasi yang tinggi? Saya kira kalau kemudian partai politik ataupun lembaga-lembaga yang kemudian mengurus ini menyadari betul bahwa ongkos ini sangat tinggi dan mereka menyiapkan sistem yang baik untuk bisa menghasilkan, bisa menyelenggarakan pemilu ini dengan baik, dengan mengentas money politics, lalu kemudian melahirkan kandidat-kandidat yang bagus. Lalu kemudian siapapun yang terpilih nanti punya visi ke depan untuk membangun bangsa ini. Saya kira itu kita kemudian berbangga hati. Oh ya, tidak apa-apa lah. Kita juga memaklumi bahwa ternyata dengan angka yang setinggi ini, kemudian kualitas demokrasi pun ada upaya untuk bisa diperbaiki. Jangan sampai yang kita takutkan adalah semakin tinggi ongkos ini, tapi yang dihasilkan ternyata tidak sesuai dengan ini pengeluaran yang kita bicarakan hari ini. Karena itu tadi, waktu 2019 misalnya, ongkosnya naik 25 triliun, tapi yang terjadi kesalahan-kesalahan, lalu kemudian macam-macam sengketa dan segala macam, itu kan sama aja. Itu yang kita tidak harapkan terjadi di 2024. Jadi ongkos yang begini tinggi harus kemudian dibarengi dengan satu edukasi politik yang bagus, supaya kemudian kualitas demokrasi kita ini dalam posisi menuju menjadi yang terbaik. Jangan sampai kemudian sebaliknya, semakin tinggi semakin buruk. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Betul. Artinya sebetulnya begini, kita tidak mendorong masyarakat itu antipati terhadap pemilu, ya kan, walaupun ongkosnya tinggi gitu. Bagaimanapun itu corong wujud nyata praktik demokrasi ya. Bagaimana rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara, berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasinya ya lewat pemilu. Tapi yang patut kita garis bawahi tadi kata Mas Sampi ini sangat penting, yaitu apakah dengan ongkos begitu tingginya kualitas kita untuk demokrasi ini bisa meningkat atau tidak gitu ya, menghasilkan calon-calon pejabat publik yang berkualitas atau tidak, berbasis program atau tidak, itu yang patut kita pertanyakan. Nah,
ini nanti sekaligus menyinggung pertanyaan pamungkas kita, Mas Ampi. Di tengah tingginya ongkos politik ini, bagaimana kiranya kita paling tidak titik ideal untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas di tengah ongkos politik yang tinggi itu bagaimana? Peran serta multi pihak, kira-kira bagaimana? Partai politik kah, akademisi kah, atau masyarakat kah? Baiknya bagaimana? Yang pasti bahwa begini Mario, jadi publik harus kemudian mendapat penjelasan yang baik kenapa kemudian angka dari 25 triliun naik ke 110 triliun itu peruntukannya seperti apa. Saya kira ini harus ada penjelasan yang menurut saya masuk akal, penjelasan secara terbuka kepada publik supaya publik tahu bahwa ternyata ada anggaran yang dipakai dari uang mereka, pajak dan segala macam itu dipakai untuk penyelenggaraan pemilu. Karena kita tidak menafikan bahwa pemilu itu adalah salah satu instrumen penting untuk melakukan sirkulasi kekuasaan dan segala macam ya. Jadi di negara demokrasi ya pemilu itu adalah sesuatu yang niscaya. Tetapi yang penting tadi saya garis bawahi bahwa harus ada penjelasan kepada publik. Kenaikan 25 ke 110 triliun ini harus betul-betul ada penjelasan yang masuk akal dan publik kemudian tersadarkan sehingga publik. Nah, ini masuk ke pertanyaan Mas Mario tadi. Gimana baiknya supaya publik juga bisa terlibat dan ikut membantu supaya dengan ongkos yang tinggi ini kualitas demokrasi pun kemudian dihasilkan dengan sangat baik misalnya. Saya kira peran yang paling pertama adalah peran partai politik karena politisi yang kemudian akan mengikuti seluruh sistem demokrasi yang ada ini dengan kontestasi demokrasi ini ya partai politik karena undang-undang kita perintah konstitusi begitu. Partai politik adalah peserta pemilu. Dan saya kira karena itu peran partai politik menjadi sangat penting. Apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh partai politik? Tidak lain tidak bukan adalah ini melakukan edukasi kepada seluruh instrumen partai politik, baik kader, simpatisan, dan juga siapapun yang kemudian berurusan dengan ini para politisi kita ini. Karena kalau tidak ada edukasi tentang bagaimana harus berdemokrasi dengan baik, saya kira itu akan menjadi semacam momok, akan menjadi virus. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah peran akademisi. Nah, saya masih percaya bahwa akademisi adalah salah satu entitas penting untuk bisa membantu para politisi, membantu partai politik untuk selalu merefleksikan pentingnya peran mereka dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan segala macam aktivitas riset dan kebijakan publik yang kemudian didesain, itu saya kira peran akademisi penting di situ. Dan yang ketiga adalah peran publik. Peran publik ini kenapa kemudian menjadi penting menurut saya karena publik kalau kemudian sudah tersadarkan bahwa money politics misalnya itu adalah satu praktek yang bisa merusak demokrasi, pelan-pelan dia pasti akan menolak. Saya mendapat cerita ya di beberapa kesempatan saya turun lapangan, ternyata ada publik yang menolak ketika kemudian mau dikasih yang tadi dalam tanda petik amplop atau mea-mea atau biu-biu itu, mereka menolak. Oh berarti tidak selamanya publik itu setuju dengan praktek money politik. Ada publik yang kemudian berusaha menolak itu. Nah karena begitu saya kira peran partai politik, peran akademisi atau stakeholder manapun harus terlibat untuk memperbanyak orang-orang macam tadi yang saya kasih contoh itu, berusaha untuk menolak money politik, praktek bagi-bagi duit yang kemudian tidak bisa dirasionalisasi dengan sangat baik. Kira-kira begitu supaya kita menghindari korupsi dan ke depan kita membayangkan 10, 20, 30 tahun ke depan sistem pemilu kita itu berkualitas dan juga orang-orang atau kandidat-kandidat pemimpin-pemimpin kita yang lahir dari sistem pemilu yang bagus, maka mereka juga pasti akan bekerja dengan sangat baik. Tujuannya satu, untuk membawa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan bisa berdiri tegak dan kemudian bisa bisa mesejahterakan seluruh insan-insan atau masyarakat yang ada di negara ini. Terima kasih Mas Mario. Oke, siap Mas Ampi. Satu penegasan yang baik ya bahwa untuk mengatasi ongkos politik yang mahal sebetulnya peran serta berbagai pihak itu penting. Nah, Indonesia pasca reformasi saya rasa masih coba mencari mekanisme apa yang terbaik dan masih terus tetap mencari hingga pemilu mendatang. Dan silahkan rekan-rekan politik sampaikan pendapatmu terkait isu ini di kolom komentar. Saya Mario Din Boy Valendo bersama Mas Ampi Kali. Kami dari Cowboy Politik. Cowboy Politik menghunus simpul politik yang bonafit. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ampi. Selamat malam Mas Mario. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.